Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video penjelasan kuis pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan membahas kuis yang telah kita selesaikan di Worldwall. Sebelum kita lanjutkan, pastikan teman-teman sudah menyelesaikan kuisnya ya. Mari kita bahas. Kecepatan awal (FO) adalah 0 meter per sekon dalam keadaan diam. Kecepatan akhir (FT) adalah 72 km per jam. Waktu yang dibutuhkan adalah 25 sekon. A sama dengan FT dikurang FO per T. A sama dengan 20 meter per sekon dikurang 0 meter per sekon per 25 sekon. A sama dengan 20 meter per sekon per 25 sekon. A sama dengan 0,80 meter per sekon. Jadi jawaban akhirnya adalah 0,80 meter per sekon. Resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Berdasarkan hukum Newton 1, sebuah benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan atau disebut dengan tetap. Kecuali jika ada gaya resultan yang bekerja padanya. Jika benda bergerak dengan kecepatan tetap, ia berarti kecepatan tetapnya adalah 0. A sama dengan 0. Sesuai dengan rumus gaya resultan, jika percepatan 0, maka gaya resultan yang bekerja pada benda tersebut juga harus 0. Jadi, jawabannya adalah percepatan benda sama dengan 0. Soal nomor 3. Waktu yang diberikan adalah 60 menit. Karena kecepatan dalam kilometer per jam, ubah waktu menjadi jam. Waktu sama dengan 60 menit per 60 menit atau jam sama dengan 1 jam. Gunakan rumus jarak. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jarak sama dengan 80 km per jam kali 1 jam. Jadi jaraknya adalah 80 km. Gerak lurus berubah beraturan GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap atau konstan. Kecepatan benda pada GLBB berubah secara teratur, bisa bertambah cepat, dipercepat, atau melambat, diperlambat. Pilihan lainnya seperti mobil berjalan pada jalan tol, orang berjalan, dan kapal berlayar biasanya dianggap sebagai gerak lurus beraturan GLB. Dalam fisika dasar, di mana kecepatan dianggap konstan dan percepatan 0 diabaikan. Jawaban yang tepat adalah benda jatuh. Kenapa? Karena merupakan contoh dari gerak jatuh bebas yang termasuk dalam GLBB dipercepat karena percepatannya bertambah secara teratur akibat percepatan gravitasi bumi yang konstan. Jarak yang ditempuh adalah 1,5 km untuk konsistensi satuan karena kelajuan dalam meter per sekon. Konversi jarak ke meter. 1,5 km sama dengan 1,5 dikali 1000 meter sama dengan 1500 meter. Gunakan rumus kelajuan. Rumus yang menghubungkan kelajuan V, jarak S, dan waktu T. V sama dengan S per T. Untuk mencari waktu, rumusnya diatur ulang menjadi T sama dengan S per V. Masukkan nilai dan hitung. Masukkan nilai jarak S sama dengan 1500 meter dan kelajuan V sama dengan 6 meter per sekon ke dalam rumus waktu. T sama dengan 1500 meter per 6 meter per sekon. Hasil akhirnya adalah T sama dengan 250 sekon. Speedometer dirancang untuk mengukur kelajuan sesaat kendaraan pada waktu tertentu. Kelajuan adalah besaran skalar yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Kecepatan adalah besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Speedometer tidak menunjukkan arah gerakan mobil. Gerakan yang ditempuh mobil 60 km setiap jam adalah definisi dari kelajuan rata-rata, bukan kelajuan sesaat yang ditunjukkan oleh jarum speedometer pada satu momen spesifik. Kecepatan rata-rata juga merupakan besaran vektor yang diukur selama periode waktu tertentu, bukan secara instan. Oleh karena itu, angka 60 pada speedometer paling tepat diartikan sebagai kelajuan sesaat mobil sebesar 60 km per jam. Identifikasi nilai yang diketahui. Perubahan posisi delta X sama dengan posisi akhir dikurang posisi awal sama dengan 50 meter dikurang 30 meter
sama dengan 20 meter. Waktu sama dengan 10 sekon. Hitung kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata dihitung dengan rumus V sama dengan delta X per delta T. Substitusi nilai yang diketahui ke dalam rumus. F sama dengan 20 meter per 10 sekon. Nilai akhir F sama dengan 2 meter per sekon. Jadi jawabannya itu 2 meter per sekon. Kecepatan awal adalah 30 meter per sekon. Kecepatan akhir adalah 50 meter per sekon. Dan waktu adalah 5 sekon. Gunakan rumus percepatan. Percepatan A dihitung dengan rumus A sama dengan Ft dikurang Fo per T. Masukkan nilai dan hitung. A sama dengan 50 meter per sekon dikurang 30 meter per sekon per 5 sekon. A sama dengan 20 meter per sekon per 5 sekon. Jadi hasil akhir adalah A sama dengan 4 meter per sekon. Kecepatan awal V diberikan dalam kilometer per jam yang perlu dikonversi ke meter per sekon agar sesuai dengan satuan waktu dan pilihan jawaban dalam meter. V sama dengan 36 km per jam. Untuk mengkonversi kilometer per jam ke meter per sekon, kalikan dengan 1000 meter per 1 kilometer dan 1 jam per 3600 sekon. F sama dengan 36 dikali 1000 per 3600. V sama dengan 36 dikali 1 per 36 sekon. V sama dengan 10 meter per sekon. Hitung jarak yang ditempuh. Jarak S dihitung menggunakan rumus S sama dengan V kali T, di mana V adalah kecepatan dan T adalah waktu. Waktu T yang diberikan adalah 10 sekon. S sama dengan 10 meter per sekon dikali 10 sekon. Hasil akhir S sama dengan 100 meter. Suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukan benda tersebut berubah terhadap benda lain atau titik acuan tertentu. Perubahan posisi ini terjadi seiring berjalannya waktu. Gerak adalah perubahan posisi suatu objek dari titik awal atau titik referensi tertentu. Oleh karena itu, benda dikatakan bergerak jika kedudukannya berubah terhadap benda lain atau titik acuan. Jadi jawaban yang tepat adalah kedudukan benda berubah terhadap benda lain. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Sampai di sini. Dadah.